Oke anak-anak, kita lanjut materinya mengenai luas dan letak wilayah Indonesia. Ya, seperti kita ketahui bahwa setiap wilayah di permukaan bumi itu memiliki luas dan letak yang berbeda atau beragam. Luas dan letak satu wilayah itu akan mempengaruhi terhadap perkembangan wilayah tersebut. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui letak dan luas wilayah Indonesia? Berikut akan dibahas mengenai luas dan letak wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia, Indonesia itu merupakan salah satu negara terluas di dunia, ya, yang memiliki luas daratan sebesar 1.904.569 km persegi. Wilayah Indonesia juga dibatasi laut berdasarkan deklarasi 13 Desember 1957, yaitu diukur 12 mil laut dari garis dasar. Yang menjadi garis dasar itulah garis yang ditarik dari titik-titik terluar suatu pulau. Kemudian luas wilayah Indonesia itu dilihat dari laut, ya, berdasarkan deklarasi tersebut itu mencapai 3.288.683 km persegi, sehingga secara keseluruhan luas wilayah Indonesia itu adalah 5.193.252 km persegi. Nah, khusus yang berkaitan dengan sumber daya alam di laut, Indonesia itu memiliki zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil dari garis dasar. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan letak Indonesia. Letak Indonesia itu merupakan negara yang besar dengan kondisi wilayah yang sangat beragam. Indonesia juga berada pada letak posisi yang sangat strategis, yaitu di antara dua benua dan dua samudra. Jadi hal tersebut menguntungkan Indonesia dalam melakukan perdagangan internasional. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang melimpah, penduduk yang ramah, tanah dan hutan yang subur, laut yang luas, serta berbagai jenis flora dan fauna yang cukup beraneka ragam. Nah, berikut ini kita akan membahas. Jadi letak Indonesia di permukaan bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Jadi letak astronomis itu merupakan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ya, garis lintang jadi letak secara astronomis itu Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai dengan 141 ya derajat bujur timur. Nah, ini contohnya ya. Jadi garis lintang dan garis bujur yang dilewati oleh Indonesia. Kemudian berikutnya adalah pengaruh letak astronomi terhadap wilayah Indonesia. Jadi wilayah Indonesia itu berada pada zona iklim tropis. Nah, kemudian di Indonesia itu juga memiliki 3 bagian waktu, ya. Ada waktu Indonesia Barat, kemudian waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, bisa kalian baca lagi daerah-daerah yang terdapat pada masing-masing bagian daerah waktu. Nah, kemudian keadaan cuaca dan iklim di Indonesia. Nah, kalian bisa ketahui bahwa pembagian iklim di dunia itu ada 4, ada iklim tropis, subtropis, kemudian sedang dan kutub. Nah, jadi berdasarkan letak lintangnya maka Indonesia beriklim tropis, ya. Jadi pengaruhnya terhadap geografis menyebabkan terjadinya angin muson yang pada akhirnya akan mengalami 2 perubahan musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, kemudian letak geografis, ya. Jadi letak Indonesia selanjutnya adalah letak geografis. Itu adalah kedudukan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain di sekitarnya. Nah, ini letak geografis Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, pengaruh letak geografis bagi Indonesia, ya,
itu adalah yang pertama adalah iklim tropis. Kemudian bertiupnya angin muson, kemudian angin muson timur dan angin muson barat. Nah, di sini yang nantinya bisa menyebabkan terjadinya musim ya, atau musim penghujan maupun musim kemarau. Kemudian berikutnya, nah ini letak geografis. Jadi kalian bisa perhatikan ya letak geografis wilayah Indonesia. Kemudian berikutnya adalah letak geologis. Letak geologis itulah letak suatu daerah berdasarkan struktur batuan yang ada pada kulit bumi. Letak geologis Indonesia itu yang pertama terletak dalam rangkaian pegunungan Mediterania dan Sirkum Pasifik. Kemudian Indonesia terletak pada pertemuan lempeng yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Dan yang ketiga itu terletak pada 3 daerah dangkalan, ada dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan laut pertengahan Australia dan Asiatis. Kemudian kita lanjutkan dengan letak geomorfologi. Letak geomorfologi itu adalah letak suatu tempat berdasarkan tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan air laut atau dilihat dari bentuk permukaan bumi. Nah, ini jadi perbedaan letak geomorfologis itu bisa mempengaruhi bermacam-macam. Misalnya adanya suhu yang berbeda, ya, berbeda-beda, sangat dipengaruhi terhadap jenis tanaman. Jadi tanaman yang bisa tumbuh di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi itu bisa dipengaruhi oleh letak geomorfologis. Kemudian selanjutnya itu adalah menentukan adanya mineral-mineral yang dikandung oleh batuan tersebut. Kemudian menunjukkan kepadatan penduduk, misalnya tempat-tempat yang morfologis daratannya itu berbukit atau terjal, kepadatan penduduknya kecil. Kemudian perlu memperhitungkan morfologi daerah sebelum membangun bangunan ataupun jembatan-jembatan atau gedung-gedung dan jalan-jalan. Nah, karena biasanya daerah dataran tinggi mungkin mudah longsor, kemudian dataran rendah bisa banjir. Letak ekonomis ya. Jadi secara ekonomi, letak ekonomis itu adalah letak suatu negara dari jalur dan kehidupan ekonomi negara tersebut terhadap negara lain. Nah, ini dampak letak ekonomi Indonesia. Itu dampak positifnya adalah sebagai jembatan lalu lintas perdagangan dan pelayaran antar bangsa, kemudian tempat persinggahan pedagang dari berbagai negara, mudah masuknya budaya asing dari luar. Nah, kemudian dampak negatifnya ya mudah masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, adanya risiko ancaman bahaya dari luar, kemudian pencurian harta kekayaan alam Indonesia baik daratan maupun kelautan. Kemudian selanjutnya letak sosiokultural ya. Letak sosiokultural yang berkaitan dengan sosial dan budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah sekelilingnya. Secara sosiokultural itu terletak antara benua Asia dan benua Australia yang terdiri dari berbagai bangsa. Kemudian letak kemaritiman. Letak kemaritiman itu adalah berkaitan dengan tempat yang dilihat dari sudut pandang ke lautan sekitarnya. Indonesia itu memiliki wilayah yang berbentuk kepulauan yang dikelilingi oleh 3 lautan. Di bagian timur itu adalah Samudra Pasifik, di bagian selatan itu Samudra Hindia, dan di bagian utara itu adalah Laut Cina. Kemudian dampak letak kemaritiman. Sebagai daerah pelabuhan dan pelayaran internasional, kemudian memiliki banyak sumber budidaya laut atau perikanan, kemudian memiliki sejarah yaitu sebagai pelaut ya, atau mungkin sudah kalian sering dengar nenek moyangku adalah seorang pelaut. Nah, demikian pembahasan hari ini ya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.